Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai reaksi uji protein. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ini ialah mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Kemudian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan protein? Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein setiap organisme berbeda-beda, satu sama lain, karena masing-masing mempunyai deret unit asam amino sendiri-sendiri. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Protein sangat sensitif terhadap perubahan pH, suhu, dan pelarut organik. Protein dapat dipisahkan dan dimurnikan. Berikut adalah struktur dari protein. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu ikan, tepung kacang, susu, putih telur, dan gelatin. Bahan selanjutnya yaitu larutan NaOH, CuSO4, reagen Milon, larutan HOAC, H2O, dan HNO3. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu pipet tetes, rak dan tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, dan batang pengaduk. Kemudian, kita masuk ke prosedur kerja. Prosedur kerja pertama yaitu uji biuret. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 N ke dalam 3 ml larutan protein dan aduk. Tambahkan setetes CuSO4 0,01 m. Aduk, jika tidak timbul warna, tambahkan lagi setetes atau 2 tetes CuSO4. Uji Santo protein. Tambahkan 0,5 ml masing-masing larutan protein, kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh belangko menggunakan air sebagai gantinya. Sekarang dinginkan di bawah keran dan dengan hati-hati ditambahkan 5 tetes 10 m NaOH untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Selanjutnya, uji koagulasi. Tambahkan 2 tetes asam asetat 1 m ke dalam 5 ml larutan protein. Letakkan tabung dalam air mendidih selama 5 menit. Ambil endapan dengan batang pengaduk. Uji kelarutan endapan di dalam air. Uji endapan dengan reagen Milon. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi reaksi uji protein, simaklah video berikut. Uji biuret. Yang pertama dilakukan yaitu ukur 3 ml sampel protein. Sampel yang digunakan yaitu susu, tepung kacang, ikan, dan putih telur. Kemudian, ukur 3 ml sampel susu dengan menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, tuangkan NaOH 1 ml ke dalam gelas ukur. Tuangkan larutan NaOH ke dalam larutan sampel susu. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes larutan CuSO4 dan kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Pada sampel susu, positif, ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Selanjutnya yaitu, ukur 3 ml sampel tepung kacang ke dalam gelas ukur. Kemudian, tambahkan 1 ml larutan NaOH. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes larutan CuSO4 dan amati perubahan warna yang terjadi. Sampel tepung kacang positif, ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Sampel selanjutnya yaitu ikan.
Ukur 3 ml sampel ikan ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuangkan larutan NaOH. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes larutan CuSO4, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Hasil pada sampel ikan positif, ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna ungu. Sampel selanjutnya yaitu putih telur. Ukur 3 ml sampel putih telur dengan menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, tambahkan 1 ml larutan NaOH. Kemudian, tambahkan beberapa tetes larutan CuSO4 dan amati perubahan warna yang terjadi. Sampel putih telur positif, ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Uji santo protein. Sampel yang digunakan yaitu susu, putih telur, dan gelatin. Selanjutnya, ukur 2 ml sampel susu dengan menggunakan gelas ukur. Tuangkan sampel susu ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan dengan hati-hati larutan HNO3. Selanjutnya, dinginkan larutan dengan air, kemudian tambahkan dengan 5 tetes larutan NaOH, dan amati perubahan yang terjadi. Sampel susu positif, ditandai dengan terbentuknya larutan kuning dan terbentuk cincin. Selanjutnya, ukur 2 ml sampel putih telur dengan menggunakan gelas ukur. Tuangkan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dengan hati-hati tambahkan beberapa tetes larutan HNO3. Selanjutnya, dinginkan larutan dengan air, kemudian tambahkan 5 tetes larutan NaOH dan amati perubahan yang terjadi. Sampel putih telur positif, ditandai dengan terbentuknya larutan kuning dan cincin. Selanjutnya, ukur 2 ml sampel gelatin dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan sampel gelatin ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan dengan hati-hati 5 tetes larutan HNO3. Selanjutnya, dinginkan larutan dengan air, kemudian tambahkan 5 tetes larutan NaOH, dan amati perubahan yang terjadi. Sampel gelatin negatif, ditandai dengan terbentuknya warna kuning dan tidak terbentuk cincin. Uji koagulasi. Sampel yang digunakan yaitu susu, putih telur, ikan, dan gelatin. Selanjutnya, ukur 5 ml sampel susu dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan 5 tetes asam asetat. Kemudian, letakkan tabung dalam air mendidih selama 5 menit. Selanjutnya, uji kelarutan endapan dengan air. Kemudian, uji endapan dengan menggunakan regen melon. Dan amati perubahan yang terjadi. Sampel susu positif, ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Selanjutnya, ukur 5 ml sampel putih telur. Tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 5 tetes asam asetat. Selanjutnya, letakkan tabung dalam air mendidih selama 5 menit. Kemudian, uji endapan dengan air. Selanjutnya, uji endapan dengan menggunakan regen melon. Dan amati perubahan yang terjadi. Sampel putih telur pada uji koagulasi positif, ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Selanjutnya,
ukur 5 ml sampel ikan. Tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes asam asetat. Selanjutnya, letakkan tabung dalam air mendidih selama 5 menit. Kemudian, uji kelarutan endapan dengan air. Selanjutnya, uji endapan dengan menggunakan reagen Milon. Dan amati perubahan yang terjadi. Sampel ikan pada uji koagulasi positif, ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Langkah selanjutnya yaitu ukur 5 ml sampel gelatin. Tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes asam asetat. Selanjutnya, letakkan tabung di dalam air mendidih selama 5 menit. Kemudian, uji kelarutan endapan dengan air. Selanjutnya, uji endapan dengan menggunakan reagen Milon dan amati perubahan yang terjadi. Sampel gelatin pada uji koagulasi negatif karena tidak terbentuknya endapan berwarna merah bata. Selanjutnya adalah data pengamatan. Pada uji biuret, sampel berupa susu, putih telur, ikan, dan tepung kacang direaksikan dengan larutan NaOH dan larutan CuSO4 menghasilkan larutan kompleks ungu. Pada uji santoprotein, sampel susu, putih telur, dan gelatin direaksikan dengan larutan HNO3 dan larutan NaOH. Terbentuklah larutan kuning. Pada sampel susu dan putih telur positif uji santoprotein karena terbentuknya cincin. Namun, pada sampel gelatin negatif uji santoprotein karena tidak terbentuknya cincin. Pada uji koagulasi 1, sampel berupa susu, putih telur, ikan, dan gelatin direaksikan dengan 2 tetes larutan CH3COOH, kemudian dipanaskan, lalu terbentuklah endapan putih. Selanjutnya, yaitu uji koagulasi 2. Endapan putih dari uji koagulasi 1 ditambahkan air, menghasilkan endapan putih tidak larut. Kemudian, yaitu uji koagulasi ketiga. Endapan putih dari uji koagulasi 2 diambil, lalu direaksikan dengan reagen Milon, menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan. Pada praktikum uji protein yang dilakukan merupakan uji kualitatif dengan melihat perubahan warna, kelarutan, adanya endapan, dan cincin yang terbentuk pada larutan. Pada uji biuret, semua sampel mengalami perubahan warna menjadi putih setelah ditambahkan NaOH. Kemudian setelah ditambahkan CuSO4, semua sampel berubah warna dari putih menjadi warna kompleks ungu. Pada uji santoprotein, sampel susu dan putih telur mengalami perubahan warna dan terbentuk cincin. Sedangkan gelatin negatif karena tidak terbentuk cincin. Pada uji koagulasi, sampel susu, putih telur, dan ikan membentuk endapan merah bata, tetapi pada sampel gelatin tidak terbentuk endapan merah bata. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan. 1. Sampel protein, susu, putih telur, tepung kacang, ikan memberikan hasil positif uji biuret, ditandai dengan perubahan larutan menjadi ungu. 2. Pada uji santoprotein, sampel susu dan putih telur menghasilkan reaksi positif dengan tanda terbentuknya endapan berwarna kuning. Sedangkan pada gelatin bereaksi negatif karena tidak terbentuknya endapan berwarna kuning. 3. Pada uji koagulasi, semua sampel susu, putih telur, ikan, dan gelatin memberikan hasil positif dengan terbentuknya endapan. Pada uji kelarutan dalam air, semua sampel membentuk endapan putih yang tidak larut. Pada uji Milon, sampel susu, putih telur, dan ikan memberikan hasil positif dengan terbentuknya endapan merah bata. Namun, pada sampel gelatin hasilnya negatif uji Milon. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.